Tidak ada yang turun dari Quran satu ayat pun, setiap ayat yang ada di dalam Quran, kecuali di dalam ayat itu ada yang bersifat dohir, ada yang bersifat batin. Yang dohir ini yang kelihatan, yang batin yang nggak kelihatan. Sekarang orang paham Quran itu boleh ditanya, saya ngerti Pak Quran, apanya yang ngerti? Kalau ditanya tentang Quran, saya tanya Quran. Quran yang kita tahu lah sudah, nggak usah diceritakan definisinya. Ayo ngaji baca Quran, tahu kan Quran? Ini Al-Quran. Yang Anas bisa dari Quran apanya? Dari Quran tuh apanya yang Anas bisa lakukan? Baca, kayak. Ngerti yang dibaca? Enggak. Tajwidnya menguasai? Enggak. Makhrajnya? Enggak. Tahu sejarah bagaimana Quran, ilmu tafsirnya apa? Enggak tahu. Jadi bacanya aja. Oke, satu. Bang Holik? Idem lagi. Sama bacanya. Bacanya sudah benar semua. Belum. Bang Holik? Lancar tapi. Lancar. Isi lancar? Lancar. Mang Adian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ada yang hafal ada? Enggak. Ya yang hafal yang biasa tahlilan aja. Ya kan? Itu coba. Mas Juwarno sama. Bang Ferry sama. Artinya saya baru bacanya aja sudah masalah. Lalu ngomongin tentang Quran. Jangan begitulah ya. Ini loh ayatnya Allah tentang larangan. Kalau kok paham banget kan? Bacanya aja katanya tadi belum lancar. Belum benar tajwidnya. Kok bisa berdasarkan ayat Quran surat ini? Maka janganlah begitu. Kok bisa begitu? Padahal bacanya kan belum selesai. Dan sekarang emang setelah baca ada lagi Pak harus dipelajari. Kan gitu ya. Nah, yang dipelajari setelah bisa baca Quran apa? Ada tunjuk nih tuntunan dalam Quran. Kalau dimaknain secara ilmiah yang tadi disebutkan, setiap ayat Quran itu ada yang bersifat dohir, ada yang bersifat batin. Membaca Quran itu bagian dohir apa batin? Dohir. Kelihatan nggak tulisannya? Hurufnya kelihatan. Yang kelihatannya aja masih banyak perselisihan. Yang batinnya yang nggak kelihatan kira-kira nih. Kacau nggak? Nah, ayatnya sama. Ayatnya sama, tapi perselisihan. Beda pandangan para ulama dalam memahami Quran. Dan jangan memahami dalamnya, luarnya dulu baca aja. Tapi kebenarannya tuh ada berapa? Yang benar ada berapa sebetulnya kalau baca Quran? Kebenaran tuh berapa? Ada orang baca gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Benar apa salah? Jawab aja. A'udzubillah, benar apa salah? Yang benar. A'udzu. Udah, dicontohin udah. Yang benar adalah membaca sesuai dengan makhraj. Auju berarti zatnya ganti jadi jim. Auju kan? Nah, salah nggak? Salah. Itu baru baca dohirnya. Salah. Belum batinnya, dalamnya. Apa sih auju itu? Auju gitu. Alhamdulillah. Salah apa benar? Yang benar. Sesuai makhrajnya. Alhamdulillah. Hanya kecil apa besar? Kecil. Itu baru bacanya banyak masalah. Nah sekarang maknanya, artinya, kandungannya semua ya pasti bermasalah. Persoalannya sekarang baru bacanya baru belum selesai soal baca sudah banyak masalah. Gimana yang dalam-dalam? Kakinya bikin. Bacanya sudah masalah. Tapi persoalannya menjadi berkembang banyak. Kenapa? Bacanya belum selesai, belajarnya belum. Oke lah belajar sih namanya tugas ya. Kewajiban kita apa sih? Belajar kan? Belajar. Pertanyaannya, belajar juga enggak Pak saya. Tapi kok bisa baca? Kan itu bahasa Arab, tulisannya Arab. Kita ada nggak gen orang Arabnya gitu? Kakek saya orang Arab misalnya. Ada nggak di sini? Nggak ada. Ada. Aki orang mana? Kuningan. Kuningan. Ya kan?
Malik aki orang mana Karawang. Ada yang orang Arab nggak ada. Jadi kayaknya nggak mungkin bisa kita ngomong Arab atau bahasa Arab. Masalahnya belajar juga enggak katanya. Terus kok bisa baca Latin memangnya? Baca Latin. Nah sekarang kalau ada orang baca Quran, tapi yang dibaca tulisan Latin, ayo kita hukumi, boleh apa enggak? Boleh enggak, Mang? Boleh. Boleh. Bisa. Orang bisa. Ya itu tadi. Ya, kan belajar gitu. Nah, makanya belajar tuh. Boleh karena nggak bisa tadi. Nah, ada proses belajar. Nah, sekarang kalau baca Qur'annya dengan bacaan surat atau tulisannya Latin, ada nggak sanadnya siapa para ulama yang membaca Quran dengan tulisan Latin? Nggak ada. Kalau nggak ada, bagaimana orang yang tadi membaca dengan Latin? Wah, bid'ah ini nih. Oh. Ribet kan? Nah, ini kalau didalemin gitu sama kayak gali sumur, kalau makin dalam yang tadi mah tanah, sekarang ketemu apa? Batu, gas, lumpur, Bang. Kadang ada beling, ada apa sama. Tapi apakah tukang gali putus asa setelah udahlah pindah lagi galinya? Enggak kan, Bang? Diterusin enggak? Terus. Jadi gitu orang selesai banyak gagal ngaji, gagal selesai belajar itu karena apa? Karena enggak nerusin. Jadi enggak ada yang enggak sukses sebetulnya. Enggak ada yang gagal dalam belajar kecuali dia berhenti belajar. Makanya ketika ditanya sampai kapan ngaji itu, la rohatan illal maut. Tidak ada berhentinya ngaji kecuali mati. Jadi selagi masih hidup berarti enggak boleh berhenti. Kenapa? Ya itu tadi orang disebutkan baru dohirnya aja udah umur segini belum kelar-kelar ini kita. Dohir itu ya tadi bacanya. Sekarang artinya tahu dari mana, dari Latin dan seterusnya. Tapi ketika sudah ngomongin tentang hukum agama, paling depan, tampil paling lantang, paling keras, seolah-olah dia menguasai Quran. Tapi tadi masalah pertama aja belum selesai. Nah berarti gimana ini masalahnya nih kalau begini? Ngomongin tentang sesuatu yang dia sendiri tidak paham. Bahaya enggak? Bahaya. Sementara yang paham-paham tentang itu enggak ada masalah. Kenapa? Dia jalankan, amalkan Quran itu sesuai dengan apa tadi? Pemahamannya. Yang pemahaman itu sumbernya dari pendengaran. Yang pendengaran itu sumbernya dari ngaji. Belajar tajwid enggak, ngaji enggak, belajar makhraj enggak, belajar tafsir enggak, belajar nahwu shorof enggak. Wah ribet banget sih suruh ngajarin belajar begituan. Qurannya bahasa Arab. Kalau Qurannya bahasa Sunda mah ya berarti nanti belajarnya pupu, buhun, apalagi siloka, ya kan? Iya itu Sunda. Kalau bahasa Inggris belajarnya apa? Tentang vocabulary, apalagi apa itu namanya? Belajar tentang past, ada yang present, ada yang past tense, ada yang macam-macam, ada yang ya conjunction tentang stressing, stress level, tekanan. Itu karena Qurannya bahasa Arab nyawaya nah gitu. Tapi Pak saya tuh nggak mau rumit-rumit ya, dari yang mudah-mudah aja. Yang mudah-mudah itu kalau benar sih nggak apa-apa, kalau berdampak pada ketidakbenaran ya jadi masalah. Nah begitu. Jadi sumber dari pertama tadi pendengaran atau ilmu adalah dari pendengaran. Setiap Quran yang turun tidak ada dan di dalam Quran itu kecuali setiap ayat ada yang bersifat dohir, ada yang bersifat batin. Walikulli harfin haddun walikulli haddun matla. Dan setiap huruf, tadi Quran itu berarti satu ayat per ayat ya. Sekarang per huruf. Kalau disusun nih, pertama apa sih kalau tulis susunan tuh? Huruf dulu ya, baru lafaz, kalimat, lalu ayat. Nanti habis ayat apa? Makro. Habis makro tuh yang ada ainnya titik, ada tanda ain. Habis itu apa? Surat. Nanti ada juz. Nah, disatuin semua namanya mushaf. Jadi mushaf Quran itu isinya apa? Ada surat-surat Quran, ada tentang juznya, ada makronya, ada ayat, diperkecil lagi, ada kalimat, ada lagi lafaz, ada lagi huruf. Setiap huruf yang ada di Quran itu adalah haddun, ada batasan. Ada jumlah, ada batasan. Dan setiap huruf maksudnya tertentu, jelas. Kenapa Allah taruh huruf wawu pada surat Al-Asr?
Kan al-asr itu artinya masa, waktu. Sebagian mengartikan asar. Ditulis itu wow. Jadi wal asri. Tidak ada kalimat kecuali kalau tidak fi'liyah, ismiyah. Kalau ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau fi'liyah terdiri dari fi'il, fa'il, maf'ul. Nah sekarang fi'ilnya mana, fa'ilnya mana, maf'ulnya mana. Mubtadanya mana, khobarnya mana. Tahu-tahu wal asri. Wawnya pak itu dan pak. Dan apa? Kalau dan itu atof mengikuti maktuf. Masa iya di awal tiba-tiba dan waktu. Berarti bukan itu artinya, bukan. Waw di situ huruf kosam, huruf sumpah. Maka artinya wal asri demi, bukan dan waktu. Jadi wawunya aja dipelajari ternyata bukan waw dan itu, bukan. Wawunya waw kosam. Waw kosam termasuk huruf apa? Oh iya, huruf sumpah itu waw kosam, bahasa Arabnya waw kosam, bahasa Indonesia huruf sumpah termasuk huruf apa? Huruf jer. Huruf jer ada 9. Wa huruful qasami, huruf sumpah termasuk huruf jer. Makanya kenapa al-asri dibaca jer? Karena kemasukan huruf jer. Mana huruf jernya? Wawu wal asri, demi masa. Itu baru satu huruf. Satu huruf ini kalau dipelajari banyak, luas. Ini urusan yang dohir belum selesai, lalu di dalamnya belum, apalagi. Kenapa Allah bersumpah demi waktu? Kan tidak semua disebut sama Allah. Demi itu kan enggak semuanya. Dan manusia tidak boleh bersumpah kecuali harus dengan nama Allah. Jangan manusia sumpah dengan nama selain Allah. Demi langit dan bumi. Enggak boleh sama sekali. Itu enggak boleh. Sumpah dengan nama selain Allah. Tapi juga tidak boleh demi Allah jadi lalaban kayak timun, kayak daun kemangi. Demi Allah orang muda. Demi Allah juga enggak, saya demi Allah. Swear, wallahi. Dikit-dikit demi Allah. Hati-hati. Masalahnya masalah kita, kalau Allah dibawa-bawa. Iya kalau dalam hal kebaikan. Kalau keburukan, wah ini banyak yang sumpah-sumpah palsu. Yang demi Allah saya tidak melakukan. Wallahi saya tidak. Dan seterusnya. Wawunya saja ini kalau dipelajari zahir. Wawu ada wawu atof. Ada wawu kosam. Nanti ada wawu lagi, wawu zaidah. Tambahan yang tidak bermakna tapi tidak boleh dibuang, harus ada sebagai tanda. Nanti dalam i'rab dijelaskan tanda i'rab itu ada di antaranya wawu. Wawu menjadi tanda i'rab rofa, apa nasab, apa jar, apa yang lain nih pada berapa tempat. Baru wawu satu huruf hijaiyah ada berapa? Ada banyak ya, kadang-kadang suka bingung nyebutinnya ya. Ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Baru alif saja, alif satu dibedah. Dah intinya gitu, kalau dipanjanginnya panjang banget. Nggak akan selesai, andai lautan jadi tintanya. Terus diomongin juga nggak akan kelar-kelar sampai kiamat. Setiap huruf itu ada pelajaran di situ. Kelihatan, cuma kitanya memang tidak punya alat untuk bisa melihat. Kalau ditanya tadi, waw itu huruf apa, Bang Holik? Enggak, yang Bang Holik tahu waw huruf apa? Ya udah tahunya itu aja saya mah Pak. Waw itu huruf hijaiyah. Dan di alfabet Indonesia nggak ada waw, adanya w. Tapi kalau ditanya, Anda tahunya waw itu di samping huruf hijaiyah, Kang, itu namanya huruf jer. Kok huruf jer? Iya, itu kan huruf sumpah. Oh, 2 nambah. Ada lagi yang jawab, Bang Udin katanya itu waw itu bisa atof. Oh, berarti ada waw yang namanya atof. Baru waw aja, yang lainnya belum. Itu baru zahir, dalamnya belum. Kenapa Allah bersumpah? Nanti didalemin, kok sumpahnya demi masa? Tidak mungkin Allah bersumpah atas sesuatu kecuali ada sesuatu di balik itu. Demi waktu. Kayaknya waktu ini penting banget. Coba. Ya kan? Orang akhirnya berpikir, emang waktu itu diteliti, ditelaah, diobservasi bahwa waktu itu adalah lebih tajam daripada atau lebih berharga daripada
dunia dan seisinya. Waktu itu nggak bisa balik. Waktu itu kalau sudah hari ini berarti besok. Dan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Terus besok harus lebih baik dari hari ini. Ini soal apa? Waktu. Maka salah satu nikmat yang Allah kasih itu adalah waktu. Kayak Kiai saya kemarin bilang kesempatan. Waktu. Sehat dan kesempatan. Alasannya baik lagi kalau pertama. Kenapa tadi harus mendengar pengajian, mendengar tausiah, mendengar ilmu? Karena punya kuping yang bisa mendengar. Nah sekarang ada lagi tambahan. Kenapa ikut ngaji, ikut hadir majelis taklim? Karena punya waktu. Jadi banyak alasan orang mau ngaji, alasan nggak usah tanya dalilnya apa. Itu yang sederhana. Mau nggak? Kenapa? Aduh saya lagi ada keperluan. Nggak usah, berarti pengen tapi waktunya nggak ada. Nah kalau itu tadi saya ada kupingnya Pak tapi nggak bisa dengar, ya sudah berarti nggak ada kewajiban karena syarat menuntut ilmu itu harus mendengar, ya mendengar itu ya dengan kuping. Nah sekarang kalau yang nggak punya kuping bisa dengan isyarat, sayanya yang nggak bisa. Kalau saya bisa bahasa isyarat mungkin saya cerita. Ini maksudnya rukun bukan kotak gitu. Susah kan? Rukun itu kan fondasi. Kotak nanti salah paham. Ini fondasi rukun Islam ada 5. Terus ini begitu. Ya maksudnya dijalankan gitu. Salah paham lagi nanti kan. Tuh, ada Pak harus belajar kalaupun nggak punya kuping nanti bahasa isyarat. Masalahnya saya nggak bisa jelasin ini. Tapi Allah ada nggak ciptakan orang yang nggak bisa mendengar? Dia juga Islam, harus beramal nggak dia? Kepikiran nggak bagaimana cara Allah supaya Islam dijalankan oleh orang yang tidak bisa mendengar? Bagaimana Allah juga mewajibkan Islam harus diamalkan oleh orang yang tidak bisa melihat? Bagaimana Allah mencariatkan Islam harus dijalankan oleh orang yang kaya? Bagaimana juga Allah memerintahkan kepada orang yang fakir? Bagaimana Allah kepada yang kuat juga kepada Islam rahmatan lil alamin? Artinya semua orang pasti bisa menjalankan Islam. Persoalannya ada kemauan apa tidak? Mau biasanya dari pengetahuan. Kenapa mau itu? Karena saya tahu itu bagus. Kenapa tidak ke sana? Karena saya tahu itu tidak baik. Jadi orang punya greget keinginan pertamanya pasti karena tahu. Kenapa mau ngaji? Karena tahu itu katanya perintah Allah yang kalau kita kerjakan katanya pahala. Dari mana? Katanya. Dia kan katanya semua katanya. Pertanyaannya kata siapa tadi? Maka tergantung dari mana kita mendengar itu menjadi patokan bagaimana hidup kita benar. Katanya sih begini bagus, kata siapa? Harus tahu sumber. Itu baru setiap huruf